Atau misalnya, apa betul PDIP sudah melaporkan ini kepada pihak yang berwajib? Oke. Mestinya laporan kepada pihak yang berwajib. Iya. Ini akan segera ditindaklanjuti dan pastinya juga akan segera kelihatan. Karena kita tahu bahwa aparat penegak hukum kita kerjanya luar biasa. Iya. Mengungkap terorisme, mengungkap persoalan narkoba dan seterusnya, itu kan dalam waktu sekejap. Tentu kalau hanya sebatas urusan spanduk yang mencoba untuk mempertanyakan legalitas kepengurusan PDIP hari ini, tentu sangat mudah untuk diungkap. Jadi ketimbang menjadi sumir, ketimbang menjadi sesuatu isu yang liar, ya tentu bagaimana kerja-kerja penegak hukum ini sangat layak untuk kita tunggu. Tapi yang jelas kalau kita mau jujur, apa yang terjadi pada PDIP, pengakuannya yang sedang diaut-aut, ini kan sebenarnya mempertebal bahwa politik kita dalam banyak hal, banyak lorong-lorong gelap yang sebenarnya tak semua orang bisa tahu. Betul. Mana mungkin misalnya kita bisa menduga dulu, kalau untuk urusan partai, tiba-tiba misalnya Partai Demokrat, ada dualisme, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ingin membelah, dan bahkan ingin mengkudeta AHY saat itu sebagai ketua umum Partai Demokrat. Padahal sebelumnya tidak ada angin dan tidak ada hujan, yang kemudian membuat Partai Demokrat itu harus terbelah, apalagi hanya pihak eksternal yang mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Bahkan kita juga bisa menyaksikan dari dekat Partai Golkar, ketua umumnya Erlangga Hartarto harus mengundurkan diri di tengah jalan sebelum kekuasaannya itu berakhir. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan publik bahwa persoalan partai politik di internalnya itu sangat rentan diintercept, sangat rentan ini bisa diintervensi oleh pihak-pihak manapun, baik dari pihak eksternal ataupun dari pihak internal. Ini yang saya kira soal proses mempertanyakan keabsahan pengurus PDIP yang kemudian menganggap pengurus PDIP hari ini di bawah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, di bawah Ketua Umum mereka Megawati Soekarno Putri dianggap tidak legitimate dan dianggap sebagai kepengurusan yang ilegal. Dan bahkan kalau kita mau ngecek satu persatu, beberapa waktu yang lalu ada oknum-oknum tertentu yang mengklaim menjadi kader PDIP juga mengadukan keabsahan kepengurusan PDIP hari ini. Ini jelas sebagai gerakan politik yang sebenarnya untuk menjelaskan satu pesan politik bahwa PDIP hari ini struktur kepengurusannya, struktur keorganisasiannya itu tidak absah dan tidak ilegal. Itu artinya apa? Segala hal yang diperbuat oleh PDIP selama ini itu dianggap tidak sah dan dianggap tidak ilegal. Misalnya terkait dengan rekomendasi Pilkada 2024 yang lalu, mestinya dianggap ilegal. Kemudian pemecatan terhadap 27 kader juga dianggap ilegal. Dan bahkan terkait dengan rekomendasi Pilkada 2020 juga mestinya juga dianggap ilegal. Dalam konteks teori komunikasi politik, ini yang disebut dengan propaganda, yaitu pesan komunikasi politik yang disampaikan secara tegas, pesannya itu tidak ngajak diskusi audien, bahwa pesannya itu mutlak, bahwa pesannya itu adalah absolut, tanpa harus mengecek kebenarannya seperti apa. Tapi pembawa pesan itu adalah orang-orang yang sumir. Tujuannya tentu adalah untuk menjatuhkan PDIP. Oleh karena itu, kalau kita membaca teori komunikasi politik yang lain, ada variasi yang disebut dengan name calling terkait dengan propaganda. Apa itu namanya? Name calling gitu ya. Name calling itu adalah sebatas sebutan yang buruk, sebuah sebutan yang jahat ya, baik untuk orang, untuk kelompok ataupun gagasan-gagasan tertentu. Misalnya, Anda itu jahat, Anda itu penjilat, Anda itu tidak legitimate, Anda itu abal-abal. Agitasi dan propaganda yang mencoba untuk mengaut-aut PDIP itu bagian dari name calling. Satu pesannya yaitu bahwa kepengurusan PDIP hari ini itu adalah abal-abal, ilegal dan Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, perlu kita menyadari bahwa PDI Perjuangan sedang mengalami pukulan-pukulan keras yang dilakukan oleh seorang Mulyono di pilkada ini dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk menggagalkan PDI Perjuangan. Kenapa ia melakukan hal tersebut? Karena ia tidak berterima atas keputusan PDI Perjuangan yang memecat dirinya dengan secara tidak hormat.
sehingga perlawanan antara Mulyono dengan PDI Perjuangan itu sangat besar. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita tahu tindakan-tindakan Jokowi yang masih belum berdamai dengan dirinya, masih belum selesai dengan semuanya ini, sehingga dia selalu mengintervensi orang, mengintervensi pengikut-pengikutnya supaya tetap memberikan perlawanan terhadap PDI Perjuangan. Nah, teman-teman, kita lihat di sini bahwa mampukah kepolisian kita menangkap pelaku dan dibalik pelaku itu? Kalau nggak mampu berarti jawabannya yang mudah. Karena kita melihat bagaimana orang-orang di setiap sudut kota ya menjelekkan nama baik dari PDI Perjuangan, memberikan spanduk dan itu dipasang di tempat yang sangat strategi untuk dibaca. Ya, luar biasa sekali. Nah, semoga semua militan sejati sadar, satu komando, satu suara, satu pimpinan, Ibu Mega Soekarno Putri, PDIP Jaya dan solid. Bagi kami ini sudah jelas spanduk liar dari pihak yang gak suka PDIP. Sebagai partai yang tangguh dan solid di bawah kepemimpinan Ibu Megawati, bukti nyata harus mengkroyok dengan sebrek partai namun tetap Setyam Eva Jayate. Ya, mereka tetap berhati-hati, waspada, tidak gegabah. Ya, Bu Mega tidak gegabah untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Jelas, yang model pasang spanduk, Palisto Sigit susah menguaknya. Tapi kalau yang teroris 5 menit saja bisa ketangkap. Hebat pokoknya polisi sekarang. Siapa yang memasang spanduk? Siapa yang menyuruh? Mengapa memasang spanduk? Apa tujuan spanduk itu? Atas instruksi siapa memasangnya spanduk? Ini masalah sangat sipil atau gampang sekali untuk menemukan. Kalau tidak ada menemukan, kembalikan saja polisi di bawah komando TNI lagi. Ya, masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan pihak kepolisian yang suka diintervensi dengan penguasa, ya, yang maunya hanya pro kepada Jokowi, yang tidak mau melihat bagaimana sebuah keresahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Buktikan Kapolri Sigit bukan agen Jokowi. Usut kasus pelaku obok-obok PDIP, tindak pidana provokasi, fitnah, pengacau negara, dan lain-lain. Ini harus ditindak keras, karena kalau ini didiamkan saja, jadi mereka kira nanti yang salah itu mereka benar pula, kan? Nah, itu namanya partai rakyat sejati. Walaupun tukang kayu dirangkul untuk mengabdi pada bangsa, tapi masih banyak orang yang tidak memahami itu semua. Pak Presidennya Joko Widodo, partai 2EQ aman. Dari Partai Demokrat, Partai Golkar, sekarang Partai PDIP. Dulu aman-aman aja. Partai PDIP harus berani, jangan mau dibilang ilegal, harus tegas. Siapa aktor intelektualnya? Tunjukkan jiwa ragamu, wahai Partai PDIP. Mana nyalimu, rakyat mendukungmu. Aku tunggu siapa yang bikin huru hara di Partai Banteng Moncong Putih. Ya, teman-teman, tentunya ini lagi dicari orang-orang yang selalu menghina PDI Perjuangan, ya. Ada banyak hal yang mereka lakukan. Tentunya itu akan pasti dapat nantinya. Silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.